Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sudah ngopi belum di pagi yang hangat ini? Semoga cuaca yang ekstrim ini, Sobat Sosial, tetap sehat dan selalu menjaga kesehatan meskipun aktivitas yang mungkin melelahkan ditambah cuaca yang lumayan hangat dalam beberapa hari ini. Sobat Sosial, kembali bersama saya Amran, beberapa menit ke depan menemani dengan berita seputar bantuan sosial. Di beranda media sosial, banyak sekali pertanyaan. Kapan tahap keempat cair? Tolong infonya kapan cair PKH dan sembakonya? Kapan PKH cair bulan Oktober? Dan masih banyak pertanyaan macam-macam terkait bantuan sosial program Keluarga Harapan PKH dan program sembako BPNT yang belum ada kabar pencairan lagi setelah termin 1 di Papua. Oke, sebelum kita lanjut dan bahas alasan pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial Republik Indonesia Tri Risma hari ini, bagi yang baru berkunjung di channel kami, klik subscribe dan tombol lonceng notifikasinya agar selalu terhubung dengan berita dari channel Info Bansos. Sobat Info Bansos, perlu diketahui saat ini bantuan sosial pemerintah sudah banyak yang dicairkan, seperti BSU, subsidi listrik, kuota internet, BPNT yang selama ini tidak cair akhirnya sudah ada yang masuk saldonya langsung untuk beberapa bulan sebelumnya yang tertunda. Begitupun program Keluarga Harapan PKH. Di bulan Oktober ini seputar pencairan tahap 3 yang menyeberang ke bulan Oktober bagi keluarga penerima manfaat KPM hasil validasi by system, dan bahkan sudah ada pencairan melalui Bank Himbara, baik itu dari Bank Rakyat Indonesia BRI, BNI, Mandiri, BTN, namun sebatas pencairan di wilayah timur Indonesia, yakni Papua dan Papua Barat. Sebagaimana kami telah memberitakan sebelumnya, yakni penyaluran bantuan pada termin 1 tahap keempat. Di meja redaksi kami dan di media sosial banyak yang bertanya, kenapa pada tahap keempat ini sepertinya tidak merata pencairannya, bahkan pada termin 1 khusus untuk Provinsi Papua dan Papua Barat saja. Dan bagaimana program sembako BPNT alokasi bulan Oktober serta BPNT ekstra belum tersalurkan. Untuk pencairan program Keluarga Harapan yang sudah cair di 44 kabupaten kota, lalu bagaimana di provinsi kabupaten kota yang lain? Masihkah ada harapan untuk pencairan program Keluarga Harapan PKH dan BPNT alokasi bulan Oktober dan BPNT ekstra? Insya Allah ya, sebagaimana komitmen pemerintah masih tetap tentunya melanjutkan program Keluarga Harapan dan program sembako dan BPNT. Namun, setelah termin 1, kok rasa-rasanya mandek ya? Seperti tak ada kabar termin kedua bakal cair. Mohon bersabar ya, rentang waktu dari termin 1 ke termin selanjutnya bukan tanpa alasan. Menteri Sosial telah membuat pernyataan terkait bantuan sosial program Keluarga Harapan ini terasa berjalan lambat pencairannya. Alasan pemerintah dalam hal ini, Kementerian Sosial Republik Indonesia Tri Risma hari ini, terkait BPNT alokasi bulan Oktober serta BPNT ekstra belum tersalurkan, Ibu Menteri Sosial Republik Indonesia Bu Tri Risma hari ini menyampaikan alasannya saat kunjungan ke Pulau Bali beberapa waktu lalu. Saat ini hingga detik ini mengapa PKH tahap 4 termin 2 serta BPNT alokasi bulan Oktober serta BPNT ekstra belum tersalurkan. Itu disebabkan saat ini Kementerian Sosial masih menuntaskan keluarga penerima manfaat KPM yang kemarin belum cair di tahap-tahap sebelumnya, yakni tahap 3 akibat adanya kendala kartu keluarga sejahtera KKS maupun perbaikan data sehingga baru saat ini bisa tersalurkan.
Dan tentunya agar supaya tidak terjadi tumpang tindih dalam proses pendataan serta penyaluran bantuan sosialnya. Intinya, kartu keluarga sejahtera KKS yang masih mentok belum tersalurkan di bank penyalur agar dituntaskan terlebih dahulu. Begitupun bantuan tahap lalu agar disalurkan terlebih dahulu agar supaya tidak terjadi tumpang tindih. Agar terselesaikan dulu bantuan tahap yang lalu, kemudian fokus pada penyaluran tahap keempat. Sobat sosial, jadi saya tegaskan kembali adanya keterlambatan pencairan program Keluarga Harapan maupun BPNT tahap keempat ini supaya agar tidak ada tumpang tindih antara penyaluran tahap 3 dan tahap keempat. Karena akan dituntaskan penyaluran tahap ketiga yang sebelumnya belum tersalurkan. Jadi saya tegaskan kembali Sobat Sosial, alasan pemerintah mengapa adanya keterlambatan pencairan program Keluarga Harapan tahap 4 maupun sembako itu karena tidak adanya tumpang tindih antara penyaluran tahap sebelumnya dan tahap yang akan tersalurkan, yakni tahap 4. Dan banyaknya kartu keluarga sejahtera atau KKS yang belum tersalurkan di beberapa wilayah di tanah air sehingga mengalami kendala untuk penyaluran tahap 4 ini. Nantinya ketika semua sudah beres dan semua telah terselesaikan, maka akan dilakukan pencairan tahap keempat agar tidak ada lagi kendala seperti yang sebelumnya. Ditambah lagi karena masih adanya pemadanan data keluarga penerima manfaat yang datanya harus sinkron antara Dukcapil dan data yang ada di DTKS. Jadi Sobat Sosial diharapkan bersabar dan menunggu selesai yang lain kemarin bantuannya yang terkendala bisa salur dahulu, akan tetapi beliau tetap berusaha untuk segera menyalurkan bantuan sosial dari Kementerian Sosial di bulan Oktober ini. Begitupun dengan validasi data yang hingga kini masih terproses agar penerimanya betul-betul valid dan sinkron data kependudukannya dan benar-benar ada orangnya dan layak untuk menerima bantuan. Nah, Sobat Sosial, kenapa data begitu penting? Data penerima manfaat harus terverifikasi dan tervalidasi dengan betul. Nah, tentunya hal ini menyangkut pertanggungjawaban anggaran negara. Untuk bantuan sosial yang disalurkan, bahwa keluarga penerima manfaat adalah benar warga negara yang tercatat datanya, bahwa keluarga penerima manfaat adalah benar warga negara yang tercatat data kependudukannya, aktif NIK-nya sesuai kategori dan komponen keluarga penerima bantuan, masih ada orangnya dan memenuhi syarat kepesertaan program bantuan sosial pemerintah. Yang tentunya ini sangat membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk memproses. Apalagi data jumlah penerima manfaat tidak sedikit, yakni 10 juta keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan dan 18,8 juta keluarga penerima manfaat BPNT. Dilansir dari laman dukcapil.kemendagri.go.id, Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengatakan, data NIK dan KTP elektronik dari Kemendagri tentunya menjadi bagian penting untuk diintegrasikan dalam proses verifikasi yang sekarang dilakukan oleh Kementerian Sosial. Kepemilikan KTP elektronik dengan NIK menjadi mutlak karena saat ini bantuan pemerintah diberikan kepada warga yang membutuhkan sesuai dengan alamat dan KTP, tutur Menteri Risma. Dengan demikian, ujarnya, pemerintah bisa memberikan akses bantuan agar mereka bisa segera keluar dari kemiskinan. Kami juga tidak salah administrasi. Kami juga tidak salah administrasi karena adanya alamat dan NIK-nya, kata mantan wali kota Surabaya tersebut.
Hal yang paling penting diketahui, pemadanan data bantuan sosial dilakukan justru untuk melakukan percepatan penyaluran bantuan sosial kepada keluarga penerima manfaat KPM. Sebagaimana Ibu Risma katakan saat kunjungannya di Bali, kenapa saya butuh itu? Karena butuh percepatan nanti di bulan Oktober ini, karena pencairannya banyak sekali. Jadi memang harus kelar, kata Menteri Sosial saat memimpin pemadanan data bantuan sosial. Sobat Sosial, data-data yang sangat besar ini harus tentunya terupdate dan dipadankan, dan bukan pekerjaan yang sangat mudah karena tiap bulan, kemudian tiap tahap pasti akan ada perubahan dikarenakan keluarga penerima manfaat ada yang meninggal dunia, lalu ada kelahiran anggota keluarga penerima manfaat, pisah kartu keluarga, pindah keluar wilayah misalnya, alamat tidak ditemukan, keluarga penerima manfaat sudah sejahtera dan tidak layak lagi untuk menerima bantuan, dan banyak faktor-faktor lain tentunya yang bisa mempengaruhi perubahan data sehingga harus dimutakhirkan. Oleh sebab itu, mohon dimaklumi ketika bantuan belum masuk atau belum tersalurkan. Menteri Sosial melihat masih banyak keluarga penerima manfaat yang belum melakukan transaksi, sehingga ia langsung meminta kepada para pendamping yang hadir untuk menjemput para keluarga penerima manfaat yang berada di sekitar Kabupaten Badung, seperti Kabupaten Tabanan, Kabupaten Gianyar, dan Kota Denpasar untuk hadir ke lokasi kegiatan agar dapat langsung melakukan pencairan bantuan sosial. Nah, bagaimana nih di daerah lain Sobat Sosial? Tentunya masih ada beberapa di daerah lain yang belum tersalurkan atau tercairkan di tahap-tahap sebelumnya kan? Seperti kendala yang telah dikatakan oleh Ibu Menteri Sosial Republik Indonesia bahwa masih banyaknya keluarga penerima manfaat yang belum melakukan transaksi atau belum melakukan pencairan bantuan program Keluarga Harapan. Dengan adanya percepatan tersebut, Menteri Sosial berharap untuk penyaluran bantuan selanjutnya akan menjadi lebih lancar dan tidak ada gangguan. Nah, Sobat Sosial, sudah tahu kan alasan kenapa bantuan program Keluarga Harapan termin kedua belum terbit dan bantuan BPNT alokasi Oktober dan BPNT ekstra. Seruput lagi ya kopinya Sobat Sosial. Oke Sobat Sosial, demikian informasi yang kami sajikan langsung dari redaksi Info Bansos Indonesia. Jika ada pertanyaan terkait penyaluran bantuan sosial program Keluarga Harapan maupun BPNT, silahkan berkomentar di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi, serta memberi komentar yang santun dan relevan. Sampai jumpa tentunya di video selanjutnya. Saya Amran, wassalam.